sekolah menengah di Jakarta Selatan, saat waktu istirahat tiba, sekumpulan anak yang selalu bersama berkumpul di meja kantin dan memulai sebuah obrolan. Kalian lihat gak sih kemarin pas pelajaran olahraga, si Sofia itu alasan gak ikut lari. Padahal abis itu aku lihat SW-nya, dia goloknya di tanah. Semangat banget lagi. Jadi bohong emang sih, dia tuh dari dulu kayak gitu. Dulu aja ada tugas kelompok, dia gak ngerjain tapi bilangnya filenya malah kehapus gitu. Apaan banget? Makanya, dari dulu tuh aku udah gak percaya. Di depan manis, padahal di belakang suka kabur dari tanggung jawab. Iya juga sih, yang aku lihat ya, dia tuh orangnya pendiam tapi masalahnya banyak banget. Kalian yang ngerasa ternyata bukan aku doang, kalian juga. Tapi ini kita bukan ngomongin yang jelek-jelek ya, itu kan semuanya fakta, emang bener kan? Justru itu masalahnya. Apaan sih maksudnya? Kalau misalnya kalian ngomongin itu bohong, itu namanya fitnah. Tapi kalau misalnya kalian ngomongin itu benar, tapi dia nggak suka disebarin, itu namanya gibah, sama-sama berdosa kan? Wah, tapi kan itu kenyataan, fakta dong. Gibah itu bukan ngomongin kebohongan orang, justru gibah itu keburukan orang yang benar. Tapi kita ngomongin itu di belakang dia. Kalau dia dengar, dia pasti nggak suka. Inilah letak keliru yang sering kita lupakan. Kita pikir ini kan fakta. Padahal gibah adalah menyampaikan aib yang benar, tetapi di belakang orangnya dan tanpa alasan yang syar'i. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang ia benci." Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana jika itu benar?" Beliau menjawab, "Kalau itu benar, itu gibah. Kalau tidak benar, itu fitnah." Hadis riwayat Muslim. Jadi, kebenaran bukan pembenaran untuk menyebarkannya. Tapi kita gak nyebar ke siapa-siapa kok, cuma kita-kita aja. Itu bukan alasan. Gibah itu bisa antara dua orang doang loh. Dosa tetap dosa, walaupun cuma bisik-bisik. Tapi ini bisa jadi peringatan buat kita, siapa tahu kita yang dapat dampak. Kalau kamu peduli sama orang itu, sampaikan ke orangnya. Jangan malah jadiin topik obrolan. Astagfirullah, aku baru sadar. Aku gak niat nambahin, tapi malah nyautin terus. Nah, itu dia Sofia. Ayo kita samperin yuk, kita coba dulu omongin baik-baik sama dia. Bener tuh, kalau kalian beneran nyesel, sekarang kita datengin dia buat minta maaf. Minta maaf itu bukan buat kita jadi lemah, tapi buat kita jadi manusia. Maaf aku ganggu gak? Enggak kok, ada apa? Gini, kita mau minta maaf. Barusan di kantin kita omongin kamu, dan kita sadar kok itu salah. Maaf karena kita udah sempet ngejudge kamu dari luar. Dan maaf juga karena udah ngumbar yang seharusnya kita simpan. Aku tahu kata-kata kita gak bisa ditarik lagi. Semoga kamu maafin kita ya. Makasih ya kalian sudah datang langsung. Aku hargai itu, dan soal itu aku maafin kok. Minta maaf itu bukan buat akhir, tapi buat awal. Awal buat jaga lisan dan jaga hati. Bukan buat hari ini aja, tapi buat seterusnya juga. Kadang Allah ajarkan kita melalui kesalahan yang memalukan, supaya kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih dalam. Kadang, tempat paling berat untuk didatangi adalah tempat di mana kita harus meminta maaf. Tapi justru disitulah letak keberanian sejati. Gibah bukan soal fakta, tetapi soal hati. Dan hati yang berani berubah lebih mulia dari lisan yang terus merasa benar. Kau tahu juga